Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi koloid. Pengertian koloid. Sistem koloid atau koloid dapat diartikan sebagai suatu campuran yang terbentuk dari dua senyawa dengan fase yang berbeda, di mana partikel pelarut, fase terdispersi, tersebar secara merata di dalam pelarutnya atau medium pendispersi. Koloid dapat digolongkan menjadi campuran mestabil, yaitu campuran yang bersifat seolah-olah stabil namun dalam waktu tertentu kemudian akan tidak stabil atau memisah. Ukuran partikel dari sistem koloid adalah sekitar 1 hingga 100 nanometer di antara suspensi dan juga larutan. Macam-macam koloid. Koloid dapat dibedakan menjadi 5 jenis, tergantung dari fase terdispersi dan juga medium pendispersinya, yaitu 1. Sol. Saat koloid dari fase terdispersi senyawa padat dan medium pendispersinya senyawa padat atau senyawa cair terbentuk. Koloid tersebut digolongkan pada koloid jenis sol. Ada dua jenis sol di mana sol padat, yaitu sol dengan medium pendispersi padat, dan sol cair, yaitu dengan sol dengan medium pendispersi cair. 2. Aerosol. Berbeda dengan sol yang dibedakan berdasarkan media pendispersinya, aerosol dibagi menjadi dua jenis berdasarkan fase pendispersinya, menjadi aerosol padat dan aerosol cair. Adapun fase terdispersi pada jenis koloid ini adalah gas. 3. Emulsi. Jenis koloid ini terbentuk dari fase terdispersi senyawa cair di dalam medium zat cair. Namun berbeda dengan larutan, emulsi ini tidak saling melarutkan satu sama lain karena ada peran dari zat pengemulsi. 4. Gel. Gel adalah koloid yang dibentuk karena fase terdispersi melakukan absorpsi terhadap medium pendispersinya, di mana senyawa yang terlibat adalah senyawa cair dan padat. 5. Busa. Saat fase terdispersi, gas dengan medium pendispersi cair bertemu terbentuk koloid yang termasuk ke dalam jenis busa. Sifat-sifat koloid. Sifat-sifat pada sistem koloid diantaranya adalah 1. Gerak Brown. Seorang botanis Skotlandia, Robert Brown, pada tahun 1827 melakukan pengamatan terhadap gerakan partikel di dalam sistem koloid. Hasil yang didapatkan dari pengamatan tersebut adalah bahwa partikel yang terkandung di dalam sistem koloid tidak pernah diam atau tidak pernah berada pada kondisi stasioner. Pergerakan dan partikel tersebut dinyatakan oleh Brown dengan arah yang tidak menentu namun mengikuti lintasan lurus, bahkan berbentuk zigzag jika diperhatikan dengan menggunakan mikroskop ultra. Pergerakan partikel koloid inilah yang kemudian disebut sebagai gerak Brown, di mana gerakannya akan semakin cepat saat partikel memiliki ukuran yang lebih kecil. 2. Adsorpsi. Adsorpsi terjadi saat senyawa atau ion lain diserap oleh permukaan senyawa koloid. Sebagai contoh, penggunaan tawas untuk menjernihkan air itu dikarenakan tawas dapat menyerap polutan atau zat pengotor yang ada di dalam air. 3. Efek Tyndall. John Tyndall, ilmuwan asal Inggris, menyatakan bahwa partikel koloid dapat menghamburkan sinar atau cahaya yang kemudian disebut sebagai efek Tyndall. Sifat ini yang digunakan untuk membedakan koloid dengan larutan. 4. Koagulasi. Koagulasi adalah kondisi saat koloid membentuk gumpalan yang kemudian mengendap. Proses koagulasi dapat terjadi karena penambahan koagulan atau zat yang menyebabkan koloid mengalami koagulasi, pengadukan, atau juga perubahan suhu, baik pemanasan maupun pendinginan. Contohnya, jika kamu menambahkan asam pada susu, endapan akan terbentuk karena susu akan mengalami penggumpalan. 5. Liofilik dan liofobik. Terdapat dua jenis sistem koloid, yaitu yang dapat mengadsorpsi cairan sehingga kemudian membentuk selubung di sekitar koloid atau disebut dengan koloid liofilik, dan ada juga yang tidak dapat melakukan absorpsi terhadap cairan atau liofobik. 6. Dialisis dan elektroforesis. Proses pemisahan senyawa koloid dari ion pengotornya disebut dengan dialisis. Proses dialisis dilakukan dengan mengalirkan cairan melalui membran semipermeabel. Dalam hal ini, membran semipermeabel digunakan. Proses pembuatan sistem koloid. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dispersi dan kondensasi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari tiga jenis, yaitu mekanik, Moser-Bridge, dan peptidasi. Pada cara mekanik,
Sistem ini dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Bisa juga dilakukan lewat pengadukan dan penggocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sol belerang. Sementara itu, metode busur brink dilakukan dengan meletakkan logam yang akan dibuat sistem heterogen ini pada kedua ujung elektroda. Elektroda tersebut kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga menjadi loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang dihasilkan oleh percikan listrik menguapkan logam yang akan mengembun membentuk partikel ukuran koloid. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat sol koloid dari logam seperti emas, platinum, dan lain-lain. Pembuatan dengan cara dispersi yang terakhir adalah peptisasi. Peptisasi adalah proses pengubahan endapan menjadi sol koloid dengan mengocoknya menggunakan medium pendispersi dengan sedikit elektrolit. Selama peptisasi, endapan mengadsorpsi salah satu ion elektrolit di permukaannya. Ini menghasilkan pengembangan muatan positif atau negatif pada endapan yang akhirnya memecah menjadi partikel yang lebih kecil dari ukuran koloid. Contohnya ada pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan menggunakan aliran gas asam sulfida. Yang kedua yaitu kondensasi. Selain dispersi, ada juga yang disebut kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi, rangkap atau pergantian pelarut. Reaksi redoks biasa digunakan dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Sementara itu, reaksi hidrolisis digunakan dalam pembuatan sol FeO3, Dekomposisi, rangkap atau pergantian pelarut dilakukan dalam pembuatan klorid As2S3. Manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai penjernih air. Pada air sungai, tanah yang terdispersi dapat diendapkan dengan penambahan tawas atau KaLSO42 dan larutan PaC atau polyaluminium klorid. Kedua zat ini dapat membentuk koloid atau AlOH3. Kemudian, partikel koloid mengadsorpsi pengotor di dalam air, mengumpulkan dan mengendapkannya sehingga air menjadi jernih. Yang kedua, sebagai penghilang kotoran. Pada proses pembuatan sirup, kadang-kadang gula masih mengandung pengotor sehingga jika dilarutkan tidak jernih. Pada industri pembuatan sirup, untuk menghilangkan pengotor ini biasanya digunakan putih telur. Setelah gula larut, sambil diaduk, ditambahkan putih telur sehingga putih telur tersebut menggumpal dan mengadsorpsi pengotor. Selain putih telur, dapat juga digunakan zat lain seperti tanah diamot atau arang aktif. Yang ketiga, untuk proses menghilangkan bau badan. Pada produk roll-on deodoran, digunakan adsorben atau zat yang akan mengadsorpsi berupa alstrate. Jika deodoran digosokkan pada anggota badan, alstrate mengadsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. Yang keempat, untuk penggunaan arang aktif. Arang aktif merupakan contoh dari adsorben yang dibuat dengan cara memanaskan arang dalam udara kering. Arang aktif memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai zat. Obat norit atau obat sakit perut mengandung zat arang aktif yang berfungsi menyerap berbagai zat dan racun dalam usus. Arang aktif ini juga digunakan pada topeng gas, lemari es untuk menghilangkan bau, dan rokok filter untuk mengikat asap nikotin dan tar. Yang kelima, untuk perebusan telur. Telur mentah merupakan suatu sistem koloid dengan fase terdispersi berupa protein. Jika telur tersebut direbus, akan terjadi koagulasi sehingga telur tersebut menggumpal. Yang keenam, untuk pembuatan yogurt. Susu dapat diubah menjadi yogurt melalui fermentasi. Pada fermentasi susu akan terbentuk asam laktat yang menggumpal dan berasa asam. Yang ketujuh, sebagai pembuatan tahu.
Pada pembuatan tahu dari kedelai, mula-mula kedelai dihancurkan sehingga terbentuk bubur kedelai seperti susu, kemudian ditambahkan larutan elektrolit yaitu CaSO4 dan 2H2O yang disebut batu tahu, sehingga protein kedelai menggumpal dan membentuk tahu. Yang kedelapan, untuk pembuatan lateks. Lateks tersebut dari getah karet, salah satu sistem koloid. Pada pembuatan lateks, getah karet digumpalkan dengan penambahan asam asetat atau asam format. Yang kesembilan, untuk pembentukan delta. Delta terbentuk dari hasil pencampuran air sungai yang mengandung koloid, tanah liat, dan elektrolit yang berasal dari air laut. Pencampuran tersebut menyebabkan terjadinya koagulasi sehingga terbentuk delta. Dan yang terakhir, untuk pengolahan asap atau debu. Asap atau debu yang dihasilkan dari suatu proses industri dapat mencemari udara sekitarnya. Asap atau debu merupakan sistem koloid zat padat dalam medium pendispersi gas atau udara. Padatan dalam asap atau debu dapat diendapkan dengan menggunakan alat Cottrell. Jadi kesimpulannya, koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dah!